Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian penonton Klik TV yang berbahagia? Dalam kepercayaan masyarakat, ada sebuah media yang diyakini sangat ampuh sekali mengusir sihir, jin, dan hal-hal lain, yaitu air cucian beras dan daun kelor. Nah, dua media ini dipercaya sangat ampuh sekali membersihkan rumah dari pengaruh sihir. Jadi keduanya merupakan media penolak sihir. Nah, akan lebih manjur lagi, akan lebih ampuh lagi apabila media tersebut itu dibacakan beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran yang khasiatnya adalah mengusir sihir ataupun jin dari rumah, tempat usaha, gudang, maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, berikut akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya atau tata caranya melakukan pembersihan rumah dari pengaruh sihir dengan media air cucian beras dan daun kelor serta beberapa ayat Al-Quran. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi Anda yang rumahnya diyakini terkena pengaruh sihir, santet, ataupun banyak penghuni gaibnya, maka bisa mencoba cara berikut ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Cara pertama, sediakan air cucian beras secukupnya saja, bisa 1 ember atau 1 wadah. Kemudian yang kedua, ambil daun kelor sebanyak 11 ranting dan campurkan kedua bahan tersebut. Jadi daun kelor tersebut, daunnya diambil daunnya saja, kemudian dimasukkan ke dalam air cucian beras dan aduk hingga tercampur. Nah, ketika formula tersebut sudah sudah dibuat, maka bacakan beberapa ayat Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 2 metode yang bisa dilakukan terkait dengan bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama, yang paling mudah, yaitu bacaan sholawat. Dalam hal ini, bacalah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat nariyah sebanyak 11 kali. Atau bisa juga sholawat fatih sebanyak 11 kali, kemudian tiupkan ke ramuan tadi, air cucian beras yang telah dicampur dengan daun kelor. Lalu ada juga bacaan lain, cara yang kedua, yaitu bacalah beberapa surat dalam Al-Quran berikut ini. Yang pertama, bacalah surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dilanjutkan dengan pembacaan ayat kursi, lalu dilanjutkan dengan membaca ayat dalam surat Al-A'raf pada ayat 117 sampai 122. Lalu surat Yunus ayat 81 sampai 82 dan ditutup dengan surat Toha ayat 69. Setelah ayat-ayat tersebut dibacakan, lalu tiupkan sebanyak 11 kali ke dalam air cucian beras tadi yang telah dicampur dengan daun kelor. Nah, itulah 2 cara yang bisa teman-teman sekalian lakukan untuk melakukan pengusiran pengaruh sihir, jin, maupun aura negatif dari rumah, tempat usaha, atau diri teman-teman sekalian. Tentu saja sebelum melakukan semua itu, yang paling utama, yang paling penting adalah niat. Jadi niatkan untuk meruqyah diri sendiri, untuk meruqyah rumah, untuk mengusir gangguan gaib, untuk mengusir gangguan sihir, untuk mengusir pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh jin dari sekitar rumah kita, tempat usaha kita, maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi pada intinya apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan air cucian beras dan daun kelor?
Sebenarnya teman-teman sekalian, untuk menggunakan media lain yaitu air putih itu bisa. Tetapi di sini di video ini yang saya jelaskan adalah menggunakan media air cucian beras dan daun kelor. Karena dipercaya dalam Islam maupun dalam kepercayaan lain, daun kelor merupakan salah satu tumbuhan yang dipercaya dapat mengusir sihir, jin maupun pengaruh-pengaruh gaib, aura negatif. Jadi itulah salah satu manfaat dari daun kelor secara spiritual. Begitu pula dengan air cucian beras. Air cucian beras ini apabila disiramkan di halaman rumah kita atau di sekitar rumah kita, tempat usaha ataupun lainnya, maka dipercaya dapat mengusir pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh sihir maupun santet. Ini sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dulu, dan untuk lebih kuatnya dan untuk lebih memberikan efek yang sangat dahsyat dalam pengusiran pengaruh-pengaruh sihir tersebut, maka bisa dibacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Bagaimana cara penerapan atau pengaplikasian dari ramuan-ramuan yang telah disebutkan tadi setelah dibacakan beberapa ayat maupun sholawat? Nah, caranya sangat mudah sekali, yaitu cara pertama, jika Anda meyakini bahwa rumah Anda terkena pengaruh sihir maupun gangguan dari makhluk gaib semacam jin, maka siramlah air ramuan tadi ke sekeliling rumah, juga halaman rumah, dan juga semprotkan ke dinding-dinding rumah di dalam rumah Anda. Jadi percikkan saja ke dinding-dinding rumah dengan diniatkan mengusir aura negatif maupun pengaruh sihir dan jin. Itu adalah cara pertama. Kemudian cara yang kedua, jika Anda meyakini bahwa pengaruh sihir itu telah masuk ke dalam diri Anda, maka jadikan ramuan tadi itu sebagai bahan untuk mandi. Jadi campurkan sedikit ramuan tadi ke dalam air untuk mandi. Dengan demikian, pengaruh sihir yang ada di dalam tubuh kita, insya Allah dengan izin Allah akan pergi dari tubuh kita. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, sebagai catatan, melakukan cara ini tidaklah sekali saja, tetapi harus diulang berulang kali hingga dirasa pengaruh sihir itu telah pergi dari rumah Anda maupun dari dalam tubuh Anda. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya informasikan pada video kali ini seputar tata cara menangkal sihir atau pengaruh atau aura negatif di dalam rumah kita, tempat usaha seperti toko misalnya, ataupun di dalam tubuh kita sendiri. Sekali lagi, dekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan melakukan hal-hal tersebut kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai keburukan termasuk pengaruh sihir, santet dan gangguan gaib. Intinya tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang dapat membahayakan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.